tentang anak-anak muda nongkrong tapi nggak sholat. Jadi gini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, terkhusus bagi yang nanya, kita itu akan melalui fase-fase di dalam dakwah. Dulu ketika saya masih baru masuk Islam, ketika saya masih memandang semuanya hitam dan putih, sepertinya semua itu masih bertumpu pada diri saya. Kalau saya nggak suka, saya nggak mau. Semuanya saya. Di masa-masa itu, ketika saya ketemu orang di kajian saya nggak kerudungan, saya pernah terjadi. Saya mau datang isi kajian, pas saya mau ngisi kajian itu ada orang nggak kerudungan duduk di situ. Apa tahu yang saya bilang? Saya bilang sama panitia, minta mbaknya pakai kerudung dulu atau saya nggak akan mulai kajian. Ngeri gak? Ngeri ya, karena semuanya berbasis pada saya. Tapi kemudian seiring dengan kemudian ketika kita sudah dakwah, lalu kemudian memahami manusia, kita jadi ngerti satu cara pandang yang berbeda. Apa cara pandang yang berbedanya? Saya jadi ngerti, oh ternyata orang gak kerudungan itu lebih beban daripada orang gak kerudungan ketika masuk ke majelis. Bener gak? Bener? Dia pasti beban, solihah semua nih. Gua doang nih gak solihah. Apalagi ibu-ibu tiba-tiba ada yang ngeliat, siapa tuh ya? Iya kan ya? Terus bisik-bisik, kayaknya orang gak diajarin. Ya kan? Itu beban loh bagi dia. Jadi berada di kajian itu bagi dia beban banget. Ketika dia gak kerudungan, itu pertama, berarti dia sudah beban. Yang kedua, niat dia dari rumah sudah datang ke sini, lalu kemudian dia mau dengerin kajian, itu sesuatu yang saya hargai. Yang ketiga, siapa yang bisa berubah kalau gak pernah dengar informasi yang benar? Bisa dipahami gak maksudnya? Lah Ummu Alilah istri saya aja ketika pertama kali ke IPB gak kerudungan. Ketika sampai ke IPB ngekos lah tuh, katanya di mana? Dekat Tugu Kujang tuh. Dekat Tugu Kujang, terjebak di jalan yang benar. Bogor ini kan begitu kan ya, lebih islami daripada kota-kota lain kan itu kan ya. Nah ketika ngekos ternyata katanya teman-teman kosannya semuanya solihah. Dari situ dia baru ngerti, oh kerudung itu wajib ya. Gak cuma pas maulid, gak cuma pas tahlilan, gak cuma pas sholat. Karena ngertinya dia begitu. Bisa dipahami? Gimana kalau seandainya istri saya tuh Ummu Alilah datang pasnya sudah jadi ustadz. Kalau dia gak kerudungan keluar dulu. Kerudungan lu baru aku mulai kajian. Kira-kira dia sebel atau pakai kerudung? Bisa-bisa dia gak mau datang kajian lagi. Berarti cara dakwah kita mempengaruhi penerimaan orang terhadap kita. Dari situ saya baru memahami Gus Baha bilang kita gak akan pernah bisa dakwah sebelum kita bisa santai ngelihat orang maksiat. Oke, hati-hati ya. Bukan kita itu memaklumi orang maksiat, bukan. Tapi santai ngelihat orang maksiat, karena kita tahu maksiat dia itu adalah karena dia nggak ngerti, dan tugas kita untuk buat dia ngerti. Maka seorang ayah, seorang suami yang baik, seorang pendakwah yang baik, dia bukan nyalain orang ketika orang belum baik, tapi dia nyalain siapa? Dia nyalain dirinya sendiri. Itu sunnah Rasulullah, karena Rasulullah begitu ditolak di Taif, yang disalahin adalah, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau atas kurangnya strategiku dan lemahnya diriku dalam melakukan dakwah. Bukan dia katakan memang batu nih orang semua, enggak gitu kan. Tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena ketika dia menyalahkan dirinya sendiri, dia akan cari cara yang lain supaya orang mau untuk mendengarkan dakwah. Oke, balik lagi ke sholat. Dulu begitu ada orang gak sholat, gak mau saya temenin tuh. Karena kenapa? Alah, kata Rasulullah, seorang akan dinilai daripada teman-temannya. Pada gak sholat gini, apa artinya gua? Gua berarti juga termasuk kayak lu dong, maksiat mulu. Udah, gak usah temenan sama orang-orang gak sholat. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, ya contoh ya, apakah sekarang tongkrongan saya semua sholat? Pertanyaannya, tongkrongan saya sekarang gak semua sholat. Dan kadang-kadang saya harus membersamai mereka. Di titik itulah ada fleksibilitas yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Makanya sholat zuhur itu dari azan zuhur sampai azan, jangan pas azan asar ya. Dari azan zuhur sampai sebelum azan asar. Itu kemudian waktunya. Karena terkadang kita menemukan orang-orang kita dakwai belum sampai di titik itu. Lihat ya, kalau kita ketemu dengan orang yang tongkrongan dan kita bilang, bro sholat yuk. Dia bilang, gue titip absen ya. Misalnya kayak gitu ya misalnya. Lu aja dulu, gue nanti belakangan aja.
Itu kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi, nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena kenapa? Sholat, ingat baik-baik, kita udah belajar ya dalam To Be a Better Family. Sholat adalah hasil jiwa-jiwa yang sudah beriman. Jadi bukan penyebab. Sholat bukan penyebab. Iman yang membuat orang sholat. Berarti kita harus tahu berarti yang masalah adalah apa? Keimanannya. Itu dulu tuh yang kita harus urusin. Dan kita nggak akan bisa membenahi keimanan orang kalau kita nggak punya chance untuk dia percaya. Paham sampai di sini? Berarti saya ya, na'udzubillahi min dzalik, saya juga senantiasa beristighfar pada Allah. Ada beberapa orang nih yang lagi saya benahi nih, yang belum mau sholat. Ketika misalnya saya sholat, yuk kita sholat yuk. Wah nanti aja lah saya sholat, nanti aja. Ya udah kita sholat di depan dia. Gak apa-apa. Udah sholat di depannya. Ada satu waktu nanti dia akan ikut sholat. Itu kalau teman baik kita, artinya teman kita, jangan ditinggalin. Dan juga contoh misalnya, kalau andaikan memang ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk fleksibel, tidak sholat tepat waktu, mudah-mudahan Allah maafin kita kalau ada alasan yang tepat. Ini serius, karena gak senantiasa. Kalau andaikan kita tidak fleksibel, itu nanti jadi mudorot ketika ada orang yang belum siap. Bisa difahami sampai di sini? Contoh ya, kita lagi ngobrol-ngobrol nih tongkrongan nih misalnya, sholat Allahu Akbar, sorry bro ya, gue sholat. Pertanyaannya, apa di kepala orang? Jadi orang Islam taat tuh gak enak ya? Paham gak sih maksudnya? Kita lagi ngobrol nih bro, kita lagi ini nih bro, kita lagi rapat nih, atau lagi apa? Kita gak asik ya. Jadi dalam pikiran dia tuh dia gak mau jadi sholat karena kelakuan kita. Bisa dipahami? Tapi jangan sampai kita ninggalin sholat juga. Karena pasti nanti ada tarikan setan, kita juga ikut mereka. Gak enak. Lama-lama kita juga ikut gak sholat. Kalau kita ikut gak sholat, itu tidak benar. Maka yang paling bagus adalah tadi kita coba untuk fleksibel selama kita masih taat pada Allah. Di dalam Islam, apalagi para pendakwah, itu berlaku hard on yourself, easy on others. Jadi kalau mau keraslah pada diri sendiri. Kalau kita lagi sendirian, dengar azan, pergilah langsung ke masjid. Kalau kita kemudian lagi malam hari, bangunlah sholat tahajud. Tapi bermudah-mudahlah pada orang lain. Saya ketemu banyak banget orang di zaman-zaman sekarang, 3 tahun terakhir ini. Ada orang sholat yang terakhir kali sholat SMA. Ada orang yang terakhir kali puasa ketika dia masih kuliah, gitu kan ya. Dan kita kan nggak bisa langsung ngomong pada mereka, yuk kita Ramadan yuk. Ramadan tuh ya, lihat ya dari awal pagi-pagi sebelum nih subuh nih, lu baca Quran dulu nih. Nah baca Quran tahajud, bisa juga lu gabungin tahajud sama Quran. Setelah itu sahur, setelah sahur lu kemudian jangan tidur lagi, karena tidur setelah subuh itu makruh. Maka kemudian lu zikir kayak, lu baca Quran lagi kayak. Setelah itu lu kemudian datang ke kajian masjid, lalu kemudian siang lu itikaf di masjid. Setelah itu malam lu terawih, setelah itu lu kemudian ikut kajian lagi, setelah itu baca Quran lagi, 1 hari 1 juz ya. Dia bilang mendingan gak usah puasa dah. Paham gak sih maksudnya? Kalau itu terlalu berat bagi dia, itu dia gak akan lakukan. Maka kita harus membuat sesuatu tuh, bisa ya. Contoh, ini kejadian nyata. Ada yang nanya sama saya. Setelah kemudian, saya punya banyak teman-teman yang gak sholat, yang mereka muslim. Setelah kita ajak ngobrol, mereka bilang gini, Ustadz, boleh gak tarawehnya saya online aja? Karena malu. Jadi malu untuk datang ke masjid. Nah orang kalau nggak pernah datang ke masjid, itu datang ke masjid malu, gitu kan ya. Saya bilang gini, boleh, tapi kamu nggak dapat pahala berjamaah. Tapi boleh. Oke. Terus nanya lagi, Ustadz, kalau seandainya sholat itu emang kita harus baca semuanya? Kalau kamu cuma bisa baca Fatihah aja, baca Fatihah aja. Udah yang lain bisa di skip asal kamu baca Fatihah. Bisa dipahami ya? Oh kalau gitu mah gampang. Nah itu yang saya mau dengar tuh. Itu kata yang mau saya dengar. Kalau itu mah bisa, itu mah gampang. Cuma Fatihah doang saya tahu. Karena ternyata di kepala mereka jadi muslim tuh sulit. Paham gak sih maksudnya? Mau sholat tuh harus paham. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, at-tahiyatul dan segala macam. Udah itu nanti aja. Yang penting kamu sholat dulu. Yang penting, oh ini bisa ya. Nanti besok-besok ditambah. Surat-surat pendek apa? Ya kul sih bisa. Pakai itu terus. Memang boleh Ustaz? Gak apa-apa. 4 rakaat pakai itu terus. Ya kan cuma 2 rakaat doang. Gak apa-apa Ustaz. Gak apa-apa. Akhirnya dia mulai dengan cara seperti itu. Kan kita jadi seneng kan. Yang penting membuat mereka terjangkau dulu keislamannya. Andai kan pas masuk Islam, saya sudah bayangin saya kayak gini, ya gak mungkin lah, berat banget bagi saya kan gitu kan ya. Maka kita mudahkan dulu untuk semua orang. Kata Rasulullah, permudah bagi semua orang.
permudah manusia, jangan dipersulit. Dan ini adalah salah satu hadis yang Rasul sampaikan ketika ada sahabat Rasulullah namanya Mu'adz bin Jabal mimpin sholat, itu panjang ayatnya. Jadi pahami, itu panjang ayat-ayatnya. Tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, alif lam. Nah, belakang misu tuh udah tuh. Ya, alif lam mim. Paham gak sih maksudnya? Besok-besok gimana? Jangan sholat di Al-Mutakin lama. Paham gak sih maksudnya? Nah, kita tuh harus tahu jamaah kita tuh kayak apa. Jadi kalau jamaah di Masjid Al-Mutakin contoh, banyakan sepuh-sepuh harusnya dibilang sama imamnya, cari sesuatu yang jamaah suka dulu. Tapi Ustadz, bukannya di Ramadan kita harus menambah. Boleh, tapi bagi yang pro, maka buatlah tarawih pro. Kan boleh kan tarawih lebih daripada sekali kan? Nah, buat tarawih pro, buat ibu-ibu yang gak pro, yang masih banyak kerjaan, tarawihnya cukup misalnya segini aja. Bagi yang pro 1,5 juz boleh, 1 juz boleh. Nah, jadi supaya Islam itu menjadi kemudian pas bagi semua orang. Jadi flexibility ketika dakwah itu penting juga. Tanpa mengurangi kita juga mau taat kepada Allah. Artinya ingat ya, dakwah itu lebih banyak ditolak karena caranya, bukan karena kontennya. Nah, kita mencoba untuk supaya jadi seperti. Nah, pertanyaan, dosa nggak Mas ketika nanti membiarkan teman-teman Mas nggak sholat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita sudah ngingetin, kita sudah kasih tahu, dan niatan kita adalah memang meminta mereka untuk secepat-cepatnya sholat. Tapi ingat, begitu kita salah treatment, salah kemudian ngomong sama orang-orang yang gak sholat ini, mereka gak akan mau nongkrong sama kita lagi, dan kita kehilangan jalur sholat. Padahal jalur sholat itu yang gak boleh hilang, jalur dakwah, dan jalur dakwah itu yang gak boleh hilang.